hatimu, aku mampu. Walaupun sebenarnya kamu sudah jatuh, udah berdarah-darah ini badan ini semua. Aku mampu, insya Allah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Alusna Space, selamat datang kembali di podcast Alusna Course Padang Sidimpuan. Ruang berbagi cerita, perjuangan, dan kisah inspirasi. Masih bersama saya Era Fajira Pohan yang akan menemani obrolan kita pada episode kali ini. Nah, bintang tamu kita pada episode kali ini tidak kalah seru dan tidak kalah asik dengan bintang tamu sebelumnya. Karena kita akan mendatangkan bintang tamu yang sangat tangguh dan multi talenta. Dan beliau ini adalah tentor matematika yang pernah bergabung di Alusna Course Padang Sidimpuan. Nah, ikuti keseruan obrolan kita pada episode kali ini, kamu wajib tonton. Oke, yuk langsung saja kita ngobrol santai bersama wanita tangguh dan multi talenta, ada Miss Wahyuni Aflarambe. Halo Miss. Oke Miss, boleh nggak nih Miss diceritain keseharian atau kesibukan Miss sekarang apa? Oke, baik. Sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu ya. Boleh, Miss. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Aflarambe, biasa dipanggil Aflah. Domisili Sidimpuan dan aktif mengajar di salah satu sekolah SD di Tapanuli Selatan. Oke, baik, tadi ada pertanyaannya mengenai keseharian. Iya. Oke, baik. Terkait keseharian, utamanya saya seorang guru mengajar di salah satu SD di Tapanuli Selatan, tepatnya di kelas 5. Kemudian selain itu, saya juga aktif di dunia fotografi, videografi, dan editing. Oh iya. Nah, intinya kalau di bagian fotografi, saya lebih aktif di videografi dan editing. Kebetulan suami saya seorang fotografer, dan bagian editingnya itu adalah saya sendiri. Istrinya sendiri? Iya, istrinya sendiri. Oke Miss, berarti ini keseharian Miss setiap harinya sibuk, padat? Iya, sibuk atau padat. udah Miss atur? Ya, sepadat-padatnya ya tetap harus Diatur? Iya, Iya, harus diatur, oke. gitulah. Nah ini kan Miss dulu pernah bergabung sebagai tentor matematika di Alusna Course kan Miss. Boleh nggak nih Miss ceritain gimana perjalanan Miss, kenapa bisa bergabung waktu itu di Alusna Course? Iya, baik. Dulu saya bergabung di Al-Husna itu sekitaran tahun 2017 kalau nggak salah. Tahun 2017 atau 2019 ketika saya itu masih semester 7 kuliah di yang sekarang UIN Padang Sidimpuan, pada saat itu masih IAIN Padang Sidimpuan. S1 itu kan? S1 ya. Jadi saya biasanya di UIN kan aktif sebagai apa namanya? Musrifah. Ya. Musrifah. Yang musrifah itu yang namanya musrifah kan banyak itu kegiatannya. Pulang kuliah ada yang harus diurusin, pulang kuliah ada yang harus diperiksa untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berasrama. Nah, jadi ketika sudah semester 7 itu kan setelah KKN tuh. Setelah KKN ya. Jadi setelah KKN itu nggak ada kegiatan. Kita sudah terbiasa ada kegiatan kan. Jadi ketika lihat-lihat ini apa namanya? media sosial ya kan. Melihat nampaklah Alusna sedang membuka lowongan pekerjaan ya kan. Jadi nggak lama coba aja lah dulu gitu kan. Mana tahu masuk bisa jadi kegiatan. Iya. Ya, jadi kan itu. Jadi setelah melewati tes, alhamdulillah masuk. Dan di tahun itu trainingnya itu selama kalau nggak salah ya selama 3 bulan. 3 bulan Ya, training. trainingnya. Kemudian lambat laun berproses di Al-Husna ya sebagai tentor matematika sampai saya lulus, dan setelah lulus pun saya masih bekerja di Al-Husna gitu. Jadi itulah perjalanan saya di Al-Husna sebagai tentor matematika. Oke, baik Miss. Boleh nggak Miss diceritain kesan-pesan Miss selama bergabung waktu pertama kali di Alusna Course Padang Sidimpuan, atau kenangan memorable gitu yang paling Miss ingat dari dulu? Ya. Kalau berbicara tentang Al-Husna ya, saya anggap Al-Husna ini seperti jalannya. Jalan yang ketika kita melewati itu ada proses. Iya, betul. Ya, proses. Jadi begini, di Al-Husna itu begitu kamu masuk, dia tidak akan membuat kamu langsung naik, langsung wah dia keren gitu. Iya. Nah, tapi dengan Al-Husna itu kamu ketika kamu masuk, oh kamu kenal dunia kerja yang sebenarnya itu seperti ini loh. Berbicara tentang disiplin itu begini loh. Yang menurut saya yang paling berkesan di Al-Husna itu soal disiplin. Iya, betul sekali. Kalau yang berbicara soal disiplin itu, ya bagaimanapun mau tidak mau dan seperti apapun jalannya ya kita harus ikuti. Dan ketika sudah kita ikuti,
itu ternyata memberikan efek yang besar untuk kita, ya kan? Untuk kita aja lah dulu. Jadi setelah berproses di Al-Husna, saya rasa kayak saya mengajar, yang biasa mengajar, yang namanya mengajar tidak cukup dengan teori. Harus ada juga praktek. Sekalipun kamu seorang mahasiswa yang lulusan terbaik dari suatu kampus, ketika kamu tidak mengaplikasikan itu sama aja dengan Zol. Dan itulah yang saya dapatkan di Al-Husna. Saya menjalani proses saya mendapat ilmu saya yang sebenarnya dalam mengajar itu dari Al-Husna. Wow, seperti itu. Luar biasa. Tidak dari perkuliahan saya. Di perkuliahan apalah ya, yang saya pelajari cuman paling teori-teori, presentasi. Tapi kalau di sini, ya ketika kamu tidak pandai, ketika kamu tidak mampu, kamu harus belajar sendiri. Iya, dan harus langsung terjun ya kan. Selain belajar sendiri, ya Al-Husna juga memberikan fasilitas sama dulu ya. Pada saat saya itu memberikan fasilitasnya bisa dalam bentuk micro-teaching bareng, dihadirkan pemateri dari luar, seperti itu. Jadi kita nggak mentok hanya belajar sendiri, kita nggak mentok hanya otodidak. Al-Husna juga memfasilitasi tentor-tentor untuk belajar dari orang lain, orang yang lebih bisa memberikan yang terbaik seperti itu untuk kemampuan kita sendiri. Gitu. Menurut saya seperti itu ya untuk Al-Husna. Jadi saya anggap intinya Al-Husna itu adalah jalan yang dimana jalan itu kita berproses. Wow, itu dia. Luar biasa. Selain berproses, juga timing waktu. Jadi di balik pada jadwal itu, saya belajar di Al-Husna bahwa timing itu salah satu yang membuat kamu bisa naik ke tangga berikutnya. Iya, berarti mendisiplinkan waktu betul-betul yang belajar dari sini ya kan? Disiplin, belajar dari sini. Tidak cukup dari kuliah, kamu harus belajar dari sini. Kalau kamu seorang guru. Dan kita diajarkan memang harus aktif. Harus aktif, bagaimanapun harus aktif. Kita yang harus tahu kondisi orang lain atau mahasiswa kita lah gitu. Oke. Nah ini Miss, kan Miss kemarin S1 masih ngajar di sini Miss. Iya, masih. Nah terus Miss lanjut ke S2 kan Miss? Iya. Nah itu alasan utama Miss apa kira-kira memutuskan untuk berhenti mengajar di Al-Husna Course dan melanjutkan S2? Oke, baik. Sebenarnya saya masih mengajar di Al-Husna, tapi saat S2 ya masih mengajar. Saya itu memutuskan pertama-tama itu untuk cuti. Cutinya itu sekitar 1 semester lagi saya menjelang lulus. Wow. Ya. Kalau 1,5 tahun saya masih mengajar di Al-Husna. Di antara kesibukan saya di guru, kuliah di S2, dan saya juga sedang kuliah di PGSD UT. Iya, saya main 3 jadinya. Al-Husna, terus Miss itu S2 dan PGSD. Wow, masih bisa lagi tuh Miss. Ya seperti itulah ya. Jadi 1,5 tahun ya kan, 1,5 tahun, dan jadwal saya di Al-Husna juga padat. Ya kan, ada juga beberapa siswa yang pengennya Miss Afla gitu, nggak mau pindah ke yang lain. Iya. Bagaimanapun, kalau misalnya ini saya mau ngasih curhat dulu ya. Begitu pulang sekolah, nanti pulang sekolah jam 1 nih, ada jadwal saya tengah 2, sampai di rumah nanti 1:15. Yang 15 menit itu, ya kan, 5 menit masih saya tempatkan tidur. Ya, 5 menit itu saya tempatkan tidur karena itu quality time saya. Iya. Dan kemudian saya ke Al-Husna, alhamdulillah, saya terbilang bukan tentor yang sering terlambat ya. Beberapa kali mungkin terlambat hanya karena memang udah terlalu mendesak. Iya. Bukan yang karena saking jadwalnya padat, kuliah juga padat, bukan sering yang terlambat itulah ya. Jadi keputusan saya tamat dari S2, terbilang tamat S2 ya, bukan karena masuk S2 saya berhenti. Ketika saya cuti kemarin sekitar kalau nggak salah 6 bulan ya, atau 1 semester. Nah setelah S2 itu kebetulan nggak selang lama setelah S2 saya lulus lagi di UT, ya kan, sekali lulus itu. Terus saya menang lagi P3K di situ. Jadi P3K guru ya. Jadi menurut saya sepertinya saya harus mengabdi dulu lah di P3K ini. Saya juga sudah saya rasa sudah cukup. Al-Husna itu sudah memberikan saya segalanya menurut saya untuk bagian ilmu dan pengalaman, ya kan. Kayaknya saya sudah saatnya mengabdikan diri untuk peran saya sebagai ASN. Nah, selain itu ya saya juga sudah mulai aktif di situ sebagai fotografer, membantu pasangan saya. Pada situ masih pasangan ya, masih suami. Nah, jadi itulah pola yang membuat saya akhirnya ya udahlah gitu. Jadi lebih fokus ke ASN, lebih fokus ke sini dulu dan karir yang satu lagi seperti itu. Jadi menurut saya itu upgrade diri.
upgrade diri. Iya betul. Jadi bukan berarti di Al-Husna itu kayak kamu berhenti Al-Husna karena kecil. Tidak. No, iya. Saya tidak melupakan Al-Husna itu sebagai proses saya. Itu luar biasa menurut saya prosesnya. Tapi saya ingin upgrade diri, menambah pengalaman baru. Nah, disitulah kita, makanya kemarin akhirnya tidak bekerja lagi di Al-Husna. Kayaknya saya perlu tepuk tangan. Luar biasa. Soalnya banyak, mulai dari tadi S2, Ya. bimbel di sini, terus Ya. P3 kah? Iya. Dan PPG. Nah, PPG belum lagi itu, belum Oh, beda belum lagi ya, proses Miss? itu, Oh, beda belum. lagi prosesnya. Oh. Ya. Apa ambil jurusan PGSD di UT kemarin ya. Iya. Jadi itu Miss, apa tantangan terbesar yang Miss hadapi? Sekian banyaknya. Tantangan terbesar ya. Iya, tantangan terbesar. Kalau Miss. tantangan terbesar sebenarnya diri saya sendiri. Oke. Kenapa saya bilang diri saya sendiri? Mengatasi mood. Mutan. Mood-moodan. Belum lagi, ini maaf ya, kita kan ngajar tuh menghadapi orang. Misalnya mood kita 38 kelapa, kepala, 38 sifat. Belum lagi dari tugas-tugas kita. Jadi yang kemarin saya mengatasinya gimana? Saya ngajar dulu, ketika nanti ada dikasih kompetensi untuk siswa, jadi apa dulu namanya? Saya mengerjakan tugas saya di situ sebagai apa? Jadi sebenarnya mood Iya. mental dan capek. Tapi alhamdulillah semua keluarga termasuk ayah dan ibu pihak yang selalu menolong, pihak yang selalu apa namanya itu, jangan menyerah gitu loh. Kau pasti akan sampai gitu. Sebagai support system terbaik. Iya, support system terbaik gitu. Jadi nggak jarang juga sih beberapa kawan kan, kamu hati-hati loh, Miss, nanti kamu gila katanya. Saking Iya, banyaknya iya. aktivitas. Kadang anggapan-anggapan orang yang seperti itu yang mood kita naik turun. Iya. Sebenarnya tantangannya sih di mood, ya kan? Jadi kalau kata orang kuliah itu juga yang tantangannya tugas, tantangannya dosen, menurut saya tidak. Itu tergantung mood kita, ya kan? Ya sekalipun dosennya baik, kalau mood kita nggak baik, sama saja. Iya. Tantangannya diri kamu sendiri. Berarti Miss memang benar sanggup untuk menjalani Iya. sekaligus. Ya, harus kita yang ini, yang prepare, harus kita yang memang harus kuat. Miss, apa tantangan Miss bekerja profesional sekaligus sebagai partner hidup? Ayo. Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk tantangan menurut saya apa ya, hanya di bagian manajemen waktu saja. Ya, lebih tertantang aja, bukan tidak tertata tapi lebih tertantang. Tidak tertata tapi tertantang. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut saya tantangan itu bisa dilewati karena saling apa namanya? Support, saling support. Dan menurut saya pasangan saya itu selalu mengalah, menurut saya mengalah dan mengikuti saran saya. Jadi ya tantangannya bisa dihadapi bersama. Karena pasangan saya itu apapun seperti apa namanya, ide saya, apapun masukan dari saya, ya udah ayo seperti itu. Diterima. Alhamdulillah, karena saling memahami inilah. Iya. Menurut saya itu kelebihan pasangan saya itu sebagai sabar. Oh, Masya Allah. Mungkin karena kesabaran itulah yang membuat sampai di titik ini. Iya, sudah masuk podcast ini karena sabar. Oke, Miss. Nah, bagaimana Miss membagi waktu antara Miss kan di bidang pendidikan, karir dan bisnis sekaligus 3. Gimana Miss cara membagi waktu? Cara membagi waktu saya itu ya apa ya? Ada schedule apa sih namanya itu, seperti jurnal ya. Jurnal yang kita buat sendiri dari jam segi jam sampai jam segini saya harus wishlist ya, itu namanya. Saya harus buat itu ya. Di samping itu saya akui seperti kalau tidak dibantu oleh pasangan saya mungkin saya juga akan kalap, apalagi setelah menikah ya. Contoh dalam hal bagian rumah, karena sudah jadi istri kan, dulu waktu lajang ya nggak masalah kalau kita pun nggak masak, ya ada yang bantu masak di rumah. Kalau sekarang sudah jadi istri ya, karena ada bantuan dari suami menurut saya. Iya. Jadi membantu dalam segala hal gitulah. Makanya bisa termanajemen. Gitu. Semua ini sekaligus. Iya, jadi ketika aduh saya capek loh, boleh nggak istirahat? Ya udah boleh. Tapi kita belum makan malam, belum ada masak. Ya udah saya yang masak, udah tidur. Ya udah. Kelihatannya seru ya, Miss. Oke, Miss. Nah, menurut Miss apakah latar belakang sebagai pendidik itu berpengaruh dalam menjalankan bisnis, Miss? Jelas. Berpengaruh ya? Jelas ya. Ya walaupun kata orang untuk apa kuliah, untuk apa sekolah, kalau pekerjaan sudah ada. Menurut saya itu tidak selamanya benar. Mungkin beberapa orang selalu benar ya, tapi terhitung cuma 1-2 orang lah ya. Itu pun karena dia sebenarnya beruntung menurut saya ya.
pendidikan itu sangat penting mau di segala bidang apapun. Dia tidak memang misalnya saya lulusan apa namanya seperti suami saya lah ya, dia lulusan pendidikan harusnya jadi seorang guru. Ujung-ujungnya dia videographer, nggak nyambung sebenarnya kan. Tapi dengan pendidikan itu dia belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik terhadap klien dia, bagaimana membuat sistem itu supaya nyaman dan masuk ke segala kalangan, ya baik itu kalangan yang bawah, menengah, sampai yang tinggi. Ya, pendidikan itu memberikan itu, dia memberikan karakter sebenarnya, bukan teori, karakter. Pendidikan memberikan karakter, memberikan akhlak dan memberikan karismatik kita sendiri, gitu, ya. Jadi sekalipun itu pendidikan itu tidak relevan dengan apa yang kamu kerjakan saat ini, tapi pendidikan itu memberikan kamu proses memanajemen dirimu sendiri, mengerti dirimu sendiri dan mengerti orang lain. Bukan berarti itu sia-sia. Tidak sia-sia. Pendidikan itu sangat berpengaruh menurut saya. Jadi bisa kita bisa kita bandingkan dengan yang mungkin tidak kurang ya dalam pendidikan. Masalahnya itu ada di bagian emosional. Emosional dia dalam menghadapi orang lain. Biasanya orang yang tidak berpendidikan lebih mengacu pada kepentingan diri sendiri. Lebih ego daripada itu menurut saya. Oke, Miss. Apa Miss pelajaran hidup yang paling berharga menurut Miss selama perjalanan Miss lah? Oke. Kalau menurut saya ya, hidup itu kan macam perjalanan ya. Perjalanan. Perjalanan itu pasti ada tujuan. Ada tujuan. Jadi ketika kamu berjalan, kamu harus menyiapkan kamu mau sampai di mana dan bagaimana caramu sampai di sana. Apakah jalan kaki, apakah naik motor, apakah naik jet ski atau naik pesawat, gitu ya kan. Coba kalau kamu mau jalan kaki, mungkin kalau kamu jalan kaki, mungkin prosesnya lebih lama. Iya. Tapi jangan salah, ketika kamu jalan kaki, kamu akan melihat beberapa perjalanan hidup, makna hidup. Dari mana? Dari orang lain. Misalnya nih, kita kalau jalan nih, kalau jalan kaki kan pasti kita kan tengok, ini rumahnya bagus ya, oh itu lagi keluarganya lagi kumpul-kumpul, seru ya gitu. Jadi kalau kita lagi jalan kaki, kita memilih jalan kaki lebih lambat, bukan berarti kita tidak sampai, tapi kita lebih banyak mendapatkan pelajaran. Iya. Jadi ketika kamu berjalan kaki, ada orang yang jatuh, terus ada orang yang menolong. Oh, rupanya kehidupan itu harus saling menolong. Kemudian, di situ ketika saya berjalan, saya melihat seorang ibu yang sedang berjuang untuk anaknya. Oh, saya nanti harus berjuang lagi untuk anak saya di masa depan. Gitu. Karena melihat kondisi ibu yang tadi misalnya mungkin dalam keadaan kekurangan, ya kan? Kemudian kalau kamu memilih untuk naik mobil, naik jet ski atau pesawat, mungkin kamu akan lebih cepat sampai, tapi kamu tidak akan melihat bagaimana proses di belakangmu. Kamu tidak akan melihat ada orang yang sebenarnya mengiringi perjalanan kamu. Ketika kamu sampai lebih cepat, kamu tidak akan banyak mendapatkan maknanya. Gitu. Perjalanan lebih lambat, asalkan kamu mendapatkan pelajaran dari situ. Itu maksudnya. Jadi berjalan saja. Kamu lambat bukan berarti kamu bodoh, bukan berarti kamu sial, ya. Jangan tekankan, bukan berarti kamu sial, bukan berarti kamu tidak mampu. Bukan. Berjalan itu ketika Allah memberikan kamu harus berjalan ya. Ya. Jangan kamu lihat orang yang naik mobil, naik pesawat itu sudah beda. Aku mau kamu berjalan karena saya pilihkan kamu untuk melihat bagaimana dunia ini bekerja. Gitu. Ya. Seperti itu. Kamu harus berjalan, itulah kamu akan melihat, membuka pandangan tentang dunia ini. Boleh kita lihat ya, macam orang yang mungkin punya basic dari keluarga yang kaya raya, mungkin sampainya lebih cepat. Tapi coba deh kamu tanya, ceritakanlah dulu gimana perjalanan hidup. Mungkin dia akan mendapatkan cerita yang lebih sedikit gitu. Bisa aja, ya nggak enak kan? Tapi ketika kamu berjalan, kamu mendapatkan cerita yang banyak. Cerita itu kamu bagikan kepada orang lain, dan orang lain itu akan mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah kamu cerita. Artinya kamu orang yang bermanfaat, bukan hanya orang yang sukses. Seperti tersentuh sekali, Miss. Oke, Miss. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan terususnya untuk tentor Al-Husna Course Padang Sidimpuan ini yang mungkin sebagian ragu untuk melanjutkan pendidikan lah? Iya, khususnya. Oke, baik. Khususnya ya, untuk tentor Al-Husna, saya mau sampaikan. Gitu. Menjalani proses itu bukan perkara hal yang mudah. Ya, termasuk menurut saya di Al-Husna itu adalah menjalani prosesnya itu
disiplin. Ya. Ketika kamu merasa berat dengan itu, kamu harus melihat bagaimana dunia ternyata lebih keras dibandingkan apa yang kamu rasakan di sini. Ya, dan jangan sekali-sekali kamu menganggap bahwa perjalanan ini akan berpanjang, akan lama berproses, tidak. Jadi untuk kamu yang mau berpendidikan, yang mau tinggi, ketika kamu ragu, disitulah kamu tidak akan menemukan mau kemana jalanmu akan mengarah. Ketika kamu merasa sudah mampu dan memulainya, sudah kamu mulai dan kamu bersiap untuk menyelesaikannya, maka lanjutkanlah. Pendidikan itu tidak akan ada habisnya. Ya kan? Pendidikan itu tidak hanya bertadi di bangku kuliah, tapi di perjalanan proses kamu itu sendiri. Ya, jadi ketika kamu ingin melanjutkan pendidikan, mulailah. Karena ketika tidak kamu mulai, kamu tidak akan tahu sampai mana. Dan pendidikan itu bukan perkara saya kekurangan dalam hal finansial ekonomi, tidak. Ya, banyak di sana yang punya finansial, punya ekonomi tidak sanggup melanjutkannya sampai titik akhir. Ya, ketika kamu sudah, ya Allah, aku akan menyelesaikan ini seperti apapun sakitnya akan saya selesaikan. Maka di situ semua jalan akan terbuka. Tapi kalau kamu ragu, ya bagaimana Tuhan akan meyakinkan kamu sementara kamu tidak yakin? Dimulai dari situ. Dan ya, sesuai dengan pengalaman yang saya alami, mau sebanyak apapun bisikan, mau sebanyak apapun duri, pedangnya, apa hujannya, lalui aja. Tidak harus menjadi yang terbaik, yang penting selesai. Gitu. Jangan jadi yang terbaik, tapi yang tuntas, itu saja. Nah, ketika kamu dapat tuntas itu, kamu akan melihat, oh, level saya sudah lebih naik sedikit. Level bukan dalam hal nama, tapi level dalam saya tahu siapa saya. Ya, menurut saya ya. Ini Miss, ini karena ini juga cerita yang Miss bilang ini kan. Jadi bukan masuk ke saya. Bukan podcast lagi tapi kisah hidup ya. Ini kan Miss termasuk proses yang lambat kan. Iya. Menurut Miss gimana? Bagi orang-orang yang prosesnya lambat ya kan Miss prosesnya. Menurut Miss gimana supaya mereka tetap semangat dan tidak down dan tidak boleh berhenti sampai di situ, harus lanjut? Iya, kira-kira. Jadi gini. Sudah tadi dibilang, ketika kamu berjalan lebih lambat, berarti kamu adalah orang yang spesial. Menurut saya, ya, menurut saya kamu adalah orang yang spesial. Kamu dipilihkan Allah untuk berjalan kaki. Kenapa? Kamu orang pilihan yang hatinya lebih terbuka daripada yang. Jadi gini, cara kamu untuk tetap semangat itu kembali ke kamu, ya, kembali ke kamu. Kalau kamu menganggap dirimu tidak mampu, sampai kapanpun tidak akan mampu. Jadi sampaikan seperti ini dalam hatimu. Aku mampu, aku mampu. Walaupun sebenarnya kamu sudah jatuh, udah berdarah-darah di badan ini semua. Aku mampu, aku mampu, aku mampu. Bagaimanapun, aku mampu. Insya Allah sampai. Dan ketika ada orang lain yang meremehkan perjalananmu, ucapkan terima kasih. Kok nangis tiba-tiba? Jadi kalau ada orang yang mengucapkan Gini, ada orang yang meremehkan perjalananmu, ucapkan terima kasih. Makasih, bilang makasih ya. Misalnya ada saudara ya, yakin kamu mau kuliah, yakin kamu mau melanjutkan pendidikan kamu kerjanya aja gajinya sih sebulan, ya kan? Gak tahu diri kata orang. Makasih ya, udah, makasih ya. Tetap berjalan. Ya, memang durinya banyak, lubangnya banyak, tapi akan sampai. Yakin saja. Ya, ketika kamu sudah mulai ragu, enggak sampai, harus sampai, bilang gitu. Nanti ujung-ujungnya orang yang ketawa itu akan ketawa sama orang. Saya pun bukan berarti perjalanan saya selalu mulus, hanya saya tidak menceritakan saja. Dan satu lagi mungkin pesan saya, ketika kamu mendapatkan kemalangan ataupun dia tantangannya agak payah menurut kamu dan menjatuhkan mentalmu, jangan sekali-sekali ceritakan pada dunia. Cukup kamu yang tahu sama Tuhanmu. Jika ada pasangan atau teman kamu, percaya mereka, ceritakan kepada mereka. Jangan ceritakan pada dunia. Misalnya nih, berat kali ya hidupku di medsos, tidak perlu. Karena tidak semua orang bersimpatik pada kamu. Kebanyakan orang, lebih menurut saya kalau zaman sekarang, lebih banyak yang kalau istilah itu Mateo, dia dope yang gitu kalau bahasa kita. Jadi tidak perlu kau ceritakan sama dunia. Biarkan dunia menganggap kau itu jalannya mulus. Biarkan dunia ada yang tahu. Tapi kamu yang tahu perjalananmu sampai mana. Iya. Oke, Miss, ini terakhir. Kira-kira apa harapan dan mimpi Miss untuk kedepannya, baik di dunia pendidikan dan juga di dunia bisnis? Ya. Harapan saya di dunia pendidikan,
apa ya? Yang paling miris saat ini di dunia pendidikan itu bagian akhlak. Menurut saya mungkin ada yang perlu direka ulang, ada yang perlu dipikirkan ulang, diatur kembali mengenai sistem pendidikan. Tapi menurut saya dalam pendidikan itu adalah proses dan berkompetensi diri. Dan untuk misalnya bisnis saya dalam hal fotografi, mudah-mudahan ya, semoga nanti bisnis saya ini menjadi tempat orang kembali atau tempat rumah orang kembali. Mau siapapun yang pernah bertemu kami, semoga kami menjadi rumah untuk mereka semua, untuk kembali. Ketika mereka ingin melihat kenangan masa lalu, ketika mereka ingin mengulang kembali perasaan di masa itu, semoga mereka kembali ke rumah kami, ya, di mana kenangan-kenangan itu tersimpan rapi dan terabadikan oleh kami untuk mereka. Luar biasa, Miss. Oke, Miss, pertanyaan penutup harapan Miss untuk Al-Husna Course Padang Sidimpuan. Ya, untuk Al-Husna Course Padang Sidimpuan, sekalipun orang belum tahu secara mendunia, tapi percayalah, di setiap perjalanan Al-Husna itu ada mimpi-mimpi yang tersimpan di setiap dindingnya, di setiap atapnya, di setiap lantainya ada mimpi-mimpi anak-anak yang akan terbang tinggi, membawa Al-Husna suatu saat menaik lebih tinggi. Jangan hanya karena kami masih kecil, kami belum sanggup ini, jalankan aja sampai mana mampunya. Insya Allah Al-Husna ini tidak akan di Sidimpuan lagi, mungkin akan naik menjadi cabang-cabang Berapa yang cabang? banyak Ya, lagi. Masya Allah, luar biasa, Miss. Iya. Aduh, kisah yang sangat inspirasi, menarik, dan juga penuh dengan sentuhan hati. Baik, Iya, baik. terima kasih semuanya sudah setia menemani kita pada obrolan kali ini. Dan jangan lupa selalu subscribe platform semua sosial media Al-Husna Course Padang Sidimpuan, YouTube Al-Husna Course, Instagram Al-Husna_Course, dan juga Facebook Al-Husna Course Padang Sidimpuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.